Anda bersama kami di dalam program Update Faktual di SBO TV. Kita beralih ke informasi terakhir. Pemirsa di rumah, para tokoh Papua atau yang tergabung Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya memastikan untuk mendukung upaya pemerintah untuk memperpanjang otonomi khusus atau OTSUS di Papua. Namun para tokoh Papua Surabaya juga meminta adanya pengawasan dan pendampingan pelaksanaan OTSUS agar tujuan OTSUS Papua dapat segera tercapai. Dan informasi ini sekaligus merupakan informasi terakhir dalam program Update Faktual. Jangan lupa pesan ibu, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan menghindari serta mengurangi mobilitas kita agar COVID-19 cepat musnah dari muka bumi terutama Indonesia. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak, selamat malam, selamat berbagi pekan, dan sampai jumpa. Rencana perpanjangan otonomi khusus atau OTSUS di Papua didukung penuh oleh para tokoh Papua Surabaya yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya atau IKBPS. Meski begitu, para tokoh Papua Surabaya ini meminta pelaksanaan OTSUS Papua nanti harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua, termasuk masyarakat Papua yang berada di perantauan. Sementara itu, Peter menekankan dalam OTSUS nanti harus mengedepankan 4 hal, yaitu pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan pembangunan infrastruktur. Seperti dibebaskannya biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Papua sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan hak yang sama. Selain itu, Ketua IKBPS juga meminta agar OTSUS di Bumi Cendrawasih nanti haruslah tepat sasaran dengan meminta pemerintah pusat membuat lembaga independen untuk pendampingan dan juga audit. Untuk Papua saat ini yang jelas terkait dengan pelaksanaan otonomi berkelanjutan, tadi sudah kami sampaikan di pernyataan sikap Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya. Kami warga Papua yang di perantauan, terutama di Jawa Timur, mengharapkan agar penggunaan atau otonomi khusus pelaksanaannya nanti yang berkelanjutan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua, baik yang berada di Papua maupun kami warga Papua yang berada di perantauan. Khususnya di 4 program atau 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, perekonomian, dan pembangunan infrastruktur. Untuk pendidikan dan kesehatan, misalnya pendidikan, kami mengusulkan kalau di dalam Undang-Undang 21 2021 tentang otonomi khusus diberikan pengenaan biaya atau opsi serendah-rendahnya kepada warga Papua, warga asli Papua yang melaksanakan pendidikan maupun kesehatan. Kami mengusulkan untuk dibebaskan total dari biaya pendidikan maupun kesehatan. Misalnya mereka yang bersekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, orang tua sudah tidak memikirkan tentang biaya itu lagi karena sudah tercover di dalam otonomi khusus. Begitu juga kesehatan. Milenial Papua juga menambahkan untuk dilakukan pengawasan khusus agar tujuan dari OTSUS Papua dapat tercapai. Kalau saya sebagai milenial sebenarnya mendukung, asalkan itu yang terbaik bagi Papua, seperti itu. Tapi yang jelas ketika dalam melaksanakannya itu juga harus ada yang mengawasinya, seperti itu. Iya benar, dan juga tercapai gitu, maksudnya tujuannya tercapai dan yang sasarannya juga tepat ke setiap warga di Papua, seperti itu. Selama 19 tahun jadi satu kemarin gimana Mbak tanggapannya? Kalau selama itu sih ya berdasarkan pengalaman yang jadi satu itu ya tetap perlu diawasi untuk yang di selanjutnya. Iya, perlu dievaluasi juga.